Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah syukur yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan kepada umat beliau, termasuk diri kita, mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Dzikir, bab tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa yatasahharu ahlul jannah illa ala sa'atin marat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Rawahu Tabrani wa Baihaqi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli surga tidak akan menyesali apapun, segala sesuatu di dunia, kecuali atas waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah di dalamnya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Setelah manusia memasuki surga, maka akan ditunjukkan kepadanya bahwa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala satu kali saja akan berpahala sangat besar, bahkan melebihi besarnya gunung. Pada saat itulah manusia akan merasa sangat merugi besar dan menyesal. Tetapi orang-orang yang ketika di dunia telah menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merasa sangat beruntung. Ibnu Hajar rahmatullah alaih dalam Al-Munabihat menulis bahwa Yahya bin Mu'adz Razi rahmatullah alaih dalam doanya selalu mengucapkan, Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika wa la yatibun naharu illa yuta'atika wa la yatibud dunya illa bidzikrika wa la yatibul akhiratu illa bi'afwika wa la yatibul jannata illa biru'yatika. Wahai Tuhanku, malam tidak akan terasa indah jika tanpa bermunajat kepadamu, dan siang tidak akan terasa indah jika tanpa ketaatan kepadamu, dan dunia tidak akan terasa indah kecuali dengan berzikir kepadamu, dan akhirat tidak akan terasa nikmat kecuali dengan ampunanmu, dan surga tidak akan terasa nikmat kecuali dengan memandang wajahmu. Siri rahmatullah alaih berkata, saya melihat Jurjani rahmatullah alaih sedang menunggu bahan makanan untuk diminum. Lalu saya bertanya kepadanya, mengapa makanan ini ditumbuk? Jawabnya, saya setelah membandingkan waktu antara mengunyah roti dan menunggu makanan lalu diminum, ternyata dengan mengunyahnya lebih menyita waktu. Selisih waktunya bisa digunakan untuk berzikir subhanallah sebanyak 70 kali. Karena itulah saya telah meninggalkan makan roti sejak 40 tahun yang lalu, dan sebagai gantinya saya menumbuk makanan ini untuk saya minum. Mansur bin Mu'tamar rahmatullah alaih menulis bahwa ia tidak berbicara dengan siapapun setelah Isya selama 40 tahun. Dikisahkan juga bahwa Rabi bin Hazam rahmatullah alaih selama 20 tahun selalu menulis apa yang diucapkannya di sehelai kertas. Pada malam harinya ia akan melakukan muhasabah, berapa banyak ucapannya yang penting dan berapa banyak ucapannya yang tidak penting. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang memberikan motivasi pada kita untuk senantiasa memperbanyak zikrullah. Bahkan dari beberapa riwayat sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'in ini betul-betul menggunakan waktu-waktu mereka untuk memperbanyak zikrullah. Bahkan dikatakan
bahwa ketika kita mengucapkan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah, ya, ini adalah seperti kita menanam, ya, pohon di surga. Maka kita akan menuai hasilnya ketika kita besok kembali kepada rumah kita, itu surganya Allah Ta'ala. Maka mari perbanyak zikrullah, karena sungguhnya dengan zikir ini kita akan dekat kepada Allah, dan Allah akan selalu hadir dalam diri kita. Karena kedekatan Allah dengan kita itu seperti dekatnya urat leher kita, ya, dengan diri kita. Artinya Allah Ta'ala selalu ada di dalam diri kita ketika kita senantiasa berzikrullah. Maka mari kita tingkatkan zikir kita. Zikir terbaik kita disertai dengan bacaan sholawat dan doa kita, insyaallah, untuk kita bisa bermunajat kepada Allah. Semakin kita sering bermunajat, maka Allah akan semakin cinta kepada kita. Mari kita niat amalkan dan sampaikan pentingnya hadis ini kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.